Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Semoga dalam kondisi yang sehat selalu. Pada kesempatan kali ini kita akan berbagi sharing tentang manajemen secara umum. Karena baru episode 1, jadi kita sharingnya umum saja tentang manajemen. Nah, apa sih menurut teman-teman manajemen itu apa sih? Biasanya sih paling gampang definisinya tuh mengatur, manage. Umum banget itu manage. Biasanya di kehidupan sehari-hari ataupun di kehidupan ini ya, kalau teman-teman tahu dunia entertainment ya, itu biasanya ada tuh istilahnya, ada yang punya manajer, ada di manajemen artis apa gitu. Tapi tidak pernah nggak pernah dijelaskan perannya mereka tuh apa sih, kok jadinya kayak asisten gitu ya, bukan jadi manajer ya. Nah, padahal dia itu manajer artis, berarti kan artis itu harusnya karyawannya dia, tapi kok kayaknya malah dia yang jadi karyawan artisnya. Nah, jadi mari kita berbagi, termasuk menurut teman-teman tuh manajemen tuh apa sih. Nah, kali ini saya membahasnya tuh manajemen menurut saya, terus nanti kaitannya dengan, kalau teman-teman tahu zaman sekarang tuh sebenarnya dunia permanajemenan itu sedang mengalami turbulensi ya, kayak pesawat gitu. Jadi sedang mengalami gejolak. Kayaknya teman-teman melihat ya nggak ada masalah sih, padahal sebenarnya itu ada masalah. Coba kita kupas. Oke, sebelumnya saya share screen terlebih dahulu. Nah, ini mana nih? Oke. Terus saya slideshow. Oke. Nah, belum muncul. Nah, nih, jadi di episode 1 mengelola atau manage di in turbulence time atau di masa-masa yang bergejolak. Ya. Nih, perubahan organisasi yang terjadi itu, yang pertama, langkah-langkah yang diambil itu dibandingkan yang dulu-dulu ya, itu sebenarnya sudah mengalami percepatan yang cukup signifikan ya, apalagi dengan adanya teknologi. Nah, jadi sekarang tuh kayak ya keputusan-keputusan manajemen itu atau keputusan-keputusan yang diambil oleh pihak perusahaan itu udah sangat enak ya, karena didukung oleh adanya teknologi. Jadi berbagai informasi yang dibutuhkan untuk pengambilan keputusan itu sekarang sangat membantu. Kalau dulu masih harus benar-benar dilakukan secara tradisional atau secara konvensional. Di langkah berkelanjutan terjadi percepatan yang cukup signifikan dibandingkan dengan pengambilan keputusan pihak manajerial di masa yang lalu. Adanya perubahan di dalam perusahaan atau organisasi itu sebenarnya menjadi sumber utama adanya resiko. Jadi kalau teman-teman itu biasa di zona nyaman ya, kayak lagu itu zona nyaman. Nah, nanti teman-teman tidak akan mengalami resiko yang cukup signifikan. Tapi kalau teman-teman itu mencoba berubah, baik itu hanya sedikit ya berubahnya, pasti ada resiko yang akan dihadapi. Misalnya kalau teman-teman di kehidupan berkelompok ya, atau di masyarakat, zona nyamannya teman-teman itu adalah perilaku yang biasa dilakukan. Misalnya nih, bagi orang-orang yang teman-teman merasa bahwa kalau pagi rajin, terus siang jadi malas misal. Nah, dibalik pada suatu waktu pagi jadi malas, siang jadi rajin. Pasti nanti ditanya,
kok kamu berubah sih? Nah, misal kayak gitu. Jadi nanti ada resiko yang akan dihadapi. Bisa jadi dengan perilaku berbeda yang kita lakukan, itu akan menjadi sebuah ancaman, bisa juga menjadi sebuah peluang. Jadi tinggal bagaimana kita mensikapi adanya resiko itu. Bila kita selalu takut dengan adanya resiko, maka ya tidak akan terjadi perubahan. Sebenarnya resiko itu tidak selamanya jelek ya. Resiko itu kan bahasanya adalah hal yang akan terjadi di masa mendatang. Hanya saja konteksnya biasanya resiko itu diarahkan kepada hal-hal yang negatif dan harus diantisipasi. Bahasanya seperti itu. Nah, apa yang menjadi kekuatan yang mendorong terjadinya perubahan di dalam organisasi atau di dalam perusahaan? Yang pertama jelas telekomunikasi atau berkaitan dengan teknologi, ya itu pasti mengharuskan suatu organisasi atau perusahaan itu untuk melakukan perubahan. Apa tujuannya? Tujuannya ya jelas supaya tidak kalah atau tidak menjadi lemah dalam suatu industri, tidak menjadi atau tidak mengalami kegagalan, tidak menjadi kudet, habis itu tidak tergerus oleh zaman. Jadi maka dari itu teknologi itu sangat sangat menuntut suatu perusahaan atau organisasi untuk berubah. Jadi kalau teman-teman tidak mau beradaptasi dengan teknologi, ya jangan salahkan ini ya, jangan salahkan zaman bila teman-teman harus terdiskualifikasi. Nah, teman-teman tidak dibutuhkan, teman-teman diasingkan dan disingkirkan. Lalu selain itu apalagi ya, dicampakkan. Jadi jangan aneh ya kalau teman-teman yang tidak suka melakukan perubahan, tidak suka menjadi lebih baik, apalagi beradaptasi dengan perkembangan zaman, ya jangan salahkan kalau zaman tersebut mencampakkan teman-teman. Terus adanya keragaman pekerja pasti ya, dengan keragaman pekerja yang semakin banyak, apalagi sekarang itu sebenarnya tidak hanya keragaman pekerja ya, tapi tadi ya bila disangkutkan dengan kecanggihan teknologi, bahkan kemampuan manusia saja itu bisa digantikan oleh sebuah robot yang berkaitan dengan teknologi. Jadi maka dari itu semakin berkembangnya zaman, maka semakin kompleks ya resiko yang harus dihadapi. Maka dari itu pasti hal tersebut akan mendorong adanya perubahan, baik itu secara individu ataupun secara perusahaan atau organisasi. Nah, selanjutnya ada juga kesadaran publik. Nah, kesadaran publik di mana nantinya membantu seseorang ataupun organisasi untuk juga melakukan perubahan, karena semakin berkembangnya zaman, termasuk utamanya adalah konsumen ya. Konsumen itu semakin cerdas. Jadi kalau dulu kita itu apa ya namanya, membodohi ya, kasarnya ya, membodohi konsumen, mengelabui, mempengaruhi itu mudah. Tapi zaman sekarang dengan adanya teknologi, kembali lagi adanya teknologi, itu membantu konsumen untuk semakin cerdas menganalisa apa yang dilakukan oleh perusahaan atau organisasi. Jadi maka dari itu sebuah organisasi atau perusahaan itu harus semakin mengerti bahwa konsumennya tidak lagi mudah untuk dibodohi. Maka dari itu perusahaan harus menemukan ide baru yang membuat konsumen itu merasa bahwa perusahaan ini beda dari yang lain. Tidak suka membodohi, tapi lebih mengutamakan kualitas. Nah, selanjutnya pasar global. Nah, dengan dibukanya pasar secara global, akses dipermudah, lalu administrasi juga dipermudah, pasti mendorong para pengusaha ya, ataupun perusahaan-perusahaan yang besar ataupun kecil ya, itu bisa mengakses hingga ke luar negeri. Jadi misalnya UMKM gitu yang nampaknya B aja atau biasa, itu bisa jadi mereka itu melakukan ekspor.
Nah, jadi teman-teman tidak perlu ini ya, tidak perlu aneh dengan hal itu karena memang dengan adanya pasar global itu membantu baik perusahaan besar ataupun kecil itu untuk mengakses pasar yang lebih luas. Nah, maka dari itu kuncinya adalah di manajemen. Jadi mau teman-teman merupakan perusahaan yang kecil, individu ataupun perusahaan yang besar, bila dikelola dengan baik, bila diatur dengan baik, pasti bisa mencapai level yang sama walaupun size atau ukuran perusahaannya berbeda. Terus habis itu komunitas pemangku kepentingan. Nah, bahasa halusnya gitu ya. Pasti teman-teman tahu siapa komunitas pemangku kepentingan ini. Nah, pasti perusahaan akan berubah ya, mengikuti kepentingan-kepentingan yang sudah diterbitkan atau sudah dirilis. Nah, pasti organisasi atau perusahaan itu harus menyesuaikan dengan kebijakan-kebijakan yang berlaku. Supaya apa? Supaya tadi tidak didiskualifikasi atau tidak dicampakkan. Nah, jadi perusahaan-perusahaan itu harus selalu up to date. Maka dari itu ada manajemen puncak itu yang kaitannya dengan eksternal lingkungan perusahaan, ada manajemen atau bagian manajer yang di levelnya middle dan di bawah itu untuk berfokus pada kegiatan internal perusahaan. Jadi harus seimbang ya, dan di setiap lini itu selalu ada kegiatan manajemennya dimanapun. Next, selanjutnya adalah teknologi. Ini penjelasannya ya sudah saya singgung tadi di depan. Mungkin teman-teman perlu yang lebih detail, jadi saya sediakan slide sendiri gitu per sub. Nah, ini ada gambarnya juga supaya lebih interaktif ya. Nah ini habis itu kesadaran publik. Nah, nanti bila teman-teman merasa ada yang tidak sesuai dengan apa yang menurut teman-teman definisikan tentang manajemen, bisa langsung teman-teman mengomentari di video ini ataupun teman-teman menghubungi saya atau menghujat saya bisa, atau melalui sosial media saya lah, kan banyak. Nanti di Google juga ada, teman-teman tinggal cari saja Febrianur Ibnu gitu kan, nanti bisa. Jadi lewat apapun mari kita berbagi tentang manajemen, karena saya perlu kepada teman-teman untuk belajar juga mengembangkan ilmu manajemen. Nah, selanjutnya sifat dari manajemen itu mengatasi. Apa yang diatasi coba? Yang diatasi adalah tadi keberagaman dan tantangan di masa mendatang. Jadi makanya tadi sedikit disampaikan bahwa resiko itu diarahkan ke arah negatif untuk diatasi, karena bila sebuah perubahan itu yang dijanjikan adalah peluang, maka tidak akan ada kekhawatiran untuk berubah. Pasti semua orang ya mau-mau aja, karena yang dijanjikan adalah sebuah peluang dan hal yang baik ya. Namun tidak seperti itu, karena kita pada dasarnya pengennya kalau berubah itu pasti yang ditanyakan adalah nanti saya dapat apa. Yang kedua adalah nanti nanti hambatan yang harus saya hadapi apa. Nah, seperti itu. Pada dari itu lebih utamakan untuk mengatasi terlebih dahulu. Nah, peluang itu bisa jadi bisa dibilang itu bonus ya, bonus bahwa kita itu sudah berhasil mengatasi, maka sekarang sisanya kita tinggal ambil untungnya saja dari adanya perubahan kayak gitu. Bisa jadi kita cuma dapat untung dikit, bisa jadi untungnya banyak. Nah, adanya pergeseran pola pikir di dalam tadi yang pergejolakan tadi yang seperti saya sampaikan di awal di judulnya tadi, para manajer itu diminta untuk satu, melakukan lebih banyak
pekerjaan, namun dengan lebih sedikit karyawan. Nah, ini yang mungkin bagi sebagian orang merasa untuk sisi karyawan merasa dirugikan karena akan dikurangi jumlahnya. Namun bila di sisi dari manajer itu merasa bahwa cost atau biaya yang harus dikeluarkan itu menjadi lebih ringan atau lebih murah karena karyawan yang dibutuhkan juga lebih sedikit. Terus habis itu, namun tetap ya, di setiap pekerjaan itu memiliki keahliannya masing-masing. Maka libatkan seluruh karyawan yang sesuai dengan pekerjaan yang dilakukan supaya kinerja perusahaan yang diperoleh itu maksimal, tidak ngambang ya. Karena karyawan yang dibutuhkan tidak sesuai dengan pekerjaan yang akan dilakukan. Nah, lalu selanjutnya adalah ciptakan visi dan nilai budaya yang mendorong tempat kerja menjadi kolaboratif. Jadi, seorang manajer memiliki tanggung jawab ya, di era yang bergejolak itu bahwa harus ada visi dan nilai budaya yang unik yang menjadi ciri khas perusahaan tersebut sehingga mendorong lingkungan perusahaan tersebut itu menjadi lingkungan yang kolaboratif. Jadi bukan yang egois ya, enggak yang ini kerjaanku, kerjaanmu yang ya kerjaan enggak. Tapi semua tertuju pada satu visi yang telah ditentukan. Nah, bagaimana dengan membuat perbedaan hari ini? Jadi yang pasti ya bahasa kerennya tuh membutuhkan integrasi ya. Kayak gitu ya, itu bahasa kerennya ya. Nanti boleh teman-teman definisikan integrasi itu seperti apa. Jadi bahasa kerennya bila teman-teman ingin melakukan perbedaan pada hari ini itu pasti membutuhkan integrasi. Di mana keterampilan manajemen yang teruji dengan benar loh ya. Dan tepat ya pastinya cara mengujinya ditambah dengan pendekatan baru yang menekankan untuk sentuhan manusia, tingkatan fleksibilitas, melibatkan hati, pikiran dan tubuh karyawan. Itu bila dielaborasikan, nah itu menghasilkan sebuah perubahan yang mampu mengatasi resiko dan memaksimalkan peluang. Jadi benar nggak sih kita bisa? Tapi ya pasti bisa sih karena tadi ya kuncinya pertama harus memiliki keterampilan manajemen yang teruji dengan benar. Jadi nggak yang hanya berdasar pada menurutku ya aku bakal berhasil. Nah itu nggak bisa. Jadi harus secara kemampuan itu sudah teruji, tinggal disesuaikan dengan perubahan yang diinginkan. Ya, seperti ini ya, ada sebuah kutipan, organisasi yang sukses tidak terjadi begitu saja. Mereka berhasil mengelola itu semua. Jadi tadi ya kuncinya di manajemen yang baik. Begitu. Nah, tadi sudah ada banyak pengantar, ini sedikit definisi dari manajemen. Jadi pencapaian sebuah organisasi atau perusahaan itu bisa secara efektif dan efisien dilakukan melalui beberapa cara. Ada 4. Seperti yang teman-teman tahu atau pernah dengar istilahnya, singkatan kerennya tuh POAC. Itu pakai bahasa Inggris ya tapi. Ada planning, organizing, activating, dan controlling. Nah, habis itu nanti bila planning, jadi ini kemampuan manajer ya, kemampuan pimpinan perusahaan itu dalam merencanakan bagaimana perusahaan akan berjalan, perusahaan akan bekerja, dan bagaimana perusahaan akan mencapai tujuan yang telah ditentukan. Jadi di bagian perencanaan itu tidak hanya mereka bikin kayaknya kita nanti mau jadi perusahaan yang besar, enggak cuma itu saja. Jadi di bagian perencanaan itu sudah menentukan visi, misinya, terus habis itu strategi yang akan digunakan, anggarannya seperti apa, dan bagaimana caranya di dalam perencanaan itu dapat mencapai tujuan yang telah ditentukan itu dengan baik, dengan kesalahan yang minimal, gitu.
Baru nanti setelah itu fix, setelah itu clear melalui pertemuan yang terjadi beberapa kali, nah baru nanti dilakukan pengorganisasian, di mana para manajer itu membagi atau menentukan job desk dari berbagai divisi supaya mampu mengerjakan pekerjaan sesuai dengan bidangnya untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Nah, di sini untuk actuating ya, untuk kegiatan pelaksanaan adalah bagaimana perusahaan di manajemennya itu bagaimana melakukan pekerjaan yang telah ditetapkan itu dengan kemampuan yang maksimal dan mampu menghindari berbagai macam hambatan. Jadi harus minimal kesalahannya. Jadi nggak boleh terlalu banyak kesalahan yang terjadi. Yang terakhir adalah controlling atau pengawasan, di mana pihak manajemen itu mengevaluasi dan memberikan masukan kepada divisi-divisi perusahaan supaya nantinya setelah dilakukan evaluasi tersebut kinerjanya menjadi lebih baik lagi dibandingkan sebelumnya. Nah, jadi manajemen mau dari perusahaan besar ataupun kecil, empat dasar inilah yang digunakan untuk menjalankan perusahaan mencapai tujuan. Jadi silakan teman-teman mau memulai usaha sendiri ataupun bekerja di perusahaan manapun, terapkanlah empat dasar di manajemen. Bahkan di kehidupan pribadi bisa ya, misalnya di perencanaan nih, teman-teman tentukan tuh visinya, tujuan di masa mendatang itu pengen jadi apa, terus habis itu strategi yang akan digunakan apa, terus anggaran itu kaitannya dengan bila ingin mencapai ke sana maka butuh berapa banyak. Anggaran tuh ya kalau misalnya untuk ke pribadi ya tidak hanya materi uang ya, tapi misalnya ke kebutuhan pendidikan, kebutuhan tenaganya ataupun skillnya misalnya, itu bisa masuk ke perencanaan. Terus manajer menggunakan banyak keterampilan ya. Jadi misalnya teman-teman kalau mendengar istilah manajer itu sebenarnya ya memang tidak bisa diremehkan ya, karena posisi itu di mana posisi itu tuh sebenarnya diisi oleh orang-orang yang sudah expert atau sudah berpengalaman di divisi tersebut sehingga dia sudah bisa melakukan banyak keterampilan. Maka ketika terjadi banyak masalah, semua permasalahan itu akan diselesaikan oleh pihak manajerial, apalagi yang sudah urgen, sudah urgent ya. Jadi sudah sangat-sangat perlu untuk diselesaikan oleh pihak manajer. Apalagi yang level atas. Nah, itu berarti permasalahannya sudah sangat penting. Jadi pasti mereka adalah orang-orang dengan berbagai macam keterampilan yang sudah matang. Gitu. Nah, ini tadi serangkaian kegiatannya ya. Jadi bisa teman-teman pelajari, bisa teman-teman pahami dan interpretasikan tentang gambaran bagaimana fungsi-fungsi manajemen ini bekerja, dan itu tuh saling berkaitan. Nggak ada yang berjalan sendiri, itu nggak ada. Jadi semua itu saling berkaitan. Nah, ini proses manajemen ya, proses manajemen. Jadi tadi ada tambahnya untuk inputnya. Nah, ini kan di tengah ini kegiatan manajemennya. Nah, inputnya itu berbagai macam sumber daya. Berbagai macam sumber daya, ada manusia jelas, budget atau keuangan jelas, bahan baku untuk produksi, nah teknologi dan informasi. Sekarang, kalau dulu mungkin nggak terlalu ya teknologi, mungkin kalau informasi itu udah dari awal, baik informasi yang diperoleh secara konvensional hingga sekarang yang otomatis. Teknologi, nah ini selalu mengalami perkembangan. Kalau dulu mungkin secara konvensional, dengan adanya teknologi semua jadi otomatis. Nah, inputnya sudah diperoleh, terus dilakukan kegiatan manajemennya dengan tadi ya yang dulunya mungkin membutuhkan banyak sumber daya manusia, apalagi sekarang menjadi lebih sedikit misal, terus dari anggaran menjadi lebih murah, bahan baku bisa lebih banyak dibandingkan sebelumnya, teknologinya semakin canggih dan bisa menggantikan peran manusia. Nah, sehingga nanti outputnya adalah satu kinerja yang yang meliputi, nah contohnya pencapaian tujuan,
produknya, ada barang dan jasa yang dihasilkan. Yang terakhir adalah efisiensi dan efektivitas. Nah, selanjutnya habis itu setelah proses manajemen. Nah, ini dijelaskan ya tadi seperti saya singgung, sebenarnya di perencanaan itu ada kegiatan-kegiatan komprehensif yang dilakukan, terus di sini dijabarkan secara simpelnya ya di slide sendiri supaya nanti teman-teman itu bila merasa kurang sesuai bisa membaca lagi slide-slide yang ditampilkan. Terus ada nih di sini selanjutnya dipecah menjadi lebih detail. Fungsi perencanaan itu di sini didefinisikan bahwa di dalam perencanaan secara umum itu kegiatannya adalah mendefinisikan. Jadi tadi yang menentukan tujuan dan kinerja organisasi nanti di masa mendatang outputnya apa. Terus memutuskan tugas dan penggunaan sumber daya yang dibutuhkan. Seperti yang saya singgung tadi deh. Nah, ini ada contohnya, contoh perusahaannya di sini bisa teman-teman lihat. Nanti bisa teman-teman cari juga lebih detailnya apa yang mereka lakukan saat planning. Nah, untuk fungsi pengorganisasian tadi juga sudah saya bahas, sudah saya sampaikan apa yang menjadi ide saya atau menjadi pendapat saya, ini hanya saya detailkan. Ini yang controlling function. Nah, tadi di gambar tentang proses manajemen tadi ada input dan output. Setelah kita membahas input dan proses manajemennya, di sini ada tujuan dari manajemen tadi ada ya di bagian kinerja tadi ada apa? Efektif dan efisien. Nah, di sini sedikit dibahas tentang tujuan dasar manajemen yang mengenai efektivitas dan efisien. Nah, di sini yang pertama adalah efisien. Nah, ini menggunakan sumber daya dengan bijaksana dan dengan cara yang hemat biaya. Dengan efektif, membuat keputusan yang tepat dan berhasil menerapkannya. Mungkin teman-teman pernah dengar istilah yang lain tentang efektif dan efisien. Ini dikaitkan dengan manajemen. Nah, bagaimana teman-teman kalau efisien itu pemanfaatan sumber daya itu dengan sebaik mungkin, namun itu hemat biaya. Jadi gimana tuh kualitasnya maksimal, tapi biayanya yang paling minimal. Nah itu kayak gimana? Atau bukan paling minimal ya, itu teori lama ya. Namun lebih kepada yang sesuai dengan kebutuhan. Kalau efektif, membuat keputusan yang tepat dan berhasil menerapkannya. Nah ini kinerja organisasinya dibahas secara mendalam. Nah, dipecah ya, organization adalah entitas sosial yang diarahkan pada tujuan dan dengan sengaja terstruktur. Jadi kalau teman-teman pernah mendengar bahwa beda nggak sih organisasi sama komunitas, atau komunitas itu masuk organisasi nggak sih? Nah, di sini definisi dasarnya sebenarnya sudah membedakan bahwa organisasi itu ada memiliki tujuan dan dengan sengaja itu dibuat strukturnya. Jadi terstruktur, kegiatannya rapi, ada aturannya dan lain sebagainya. Sedangkan komunitas punya tujuan, namun kegiatannya bisa jadi berbeda dengan kegiatan yang organisasinya sangat struktur, sangat menerapkan struktur. Kalau yang komunitas mungkin agak berbeda dari organisasi. Makanya komunitas itu tidak termasuk ke dalam organisasi. Terus effectiveness tadi sedikit saya singgung, di sini juga saya sampaikan, efisiensi juga. Nah, untuk performance itu sebenarnya secara umum itu didefinisikannya sebagai kemampuan organisasi untuk mencapai tujuannya dengan menggunakan sumber daya yang ada secara efektif dan efisien. Nah, ini penting sekali nih, keterampilan
dari manajemen. Keterampilan di manajemen yang harus dimiliki dan harus dipahami ya. Misalnya nih, di sini bisa dilihat ada gambarnya agak berbeda-beda ya. Nah, jadi di sini tugas seorang manajer di berbagai level itu kaitannya dengan kompleksitas, multidimensi, dan berbagai macam keterampilan yang dimiliki. Jadi bila teman-teman di non-manager atau bagian teknis atau produksi di dalam perusahaan, itu pasti konseptual skill-nya itu diporsikan yang paling sedikit. Itu pasti. Yang paling utama adalah apa? Technical skill. Pasti yang paling banyak itu untuk non-manager. Jadi untuk teknis, di bidang teknis perusahaan, di bagian karyawan ya, itu pasti technical skill yang diutamakan. Terus semakin naik. Nah, untuk konseptual skill-nya, semakin levelnya naik, itu akan menunjukkan bahwa skill konseptualnya itu akan semakin tinggi karena top manager nantinya itu output-nya adalah di bagian tadi ya, merencanakan sebuah perusahaan bagaimana mampu mencapai tujuan yang akan dicapai yang telah ditentukan. Nah, untuk teknis ke bawahnya itu dilakukan oleh middle, first line, dan non manager. Maka dari itu konseptual skill-nya itu pasti paling besar adalah top manager. Sedangkan teknisnya itu pasti yang paling besar adalah non manager. Nggak mungkin dong top manager bungkusi roti sendiri misal atau masang baut di kendaraan atau mur. Nah, itu kan jadi berbeda. Karena job desk-nya pun sudah berbeda ya. Nah, di sini sedikit saya jelaskan tentang konseptual skill itu adalah kemampuan kognitif untuk melihat organisasi secara keseluruhan. Nah, tadi. Jadi top manager itu nanti lihatnya sudah di masa mendatang dan eksternal ya. Jadi sudah benar-benar mereka yang bertanggung jawab atas sejauh mana perusahaan ini dapat bersaing di dalam industri. Terus human skill itu kemampuan untuk bekerja dengan dan melalui orang lain secara efektif sebagai kelompok. Jadi kemampuan mereka itu bisa nggak sih bekerja sebagai tim gitu. Semakin tinggi levelnya pasti human skill-nya juga semakin tinggi ya, karena tidak mungkin seorang pimpinan itu tidak bisa bekerja secara kelompok, itu sangat tidak mungkin. Bila non manager yang masih yang karyawan tadi yang masuk ke dalam teknis perusahaan produksi, pasti human skill-nya agak rendah karena mereka ya teknis, mereka menyelesaikan apa yang menjadi tugasnya mereka. Dan itu sangat fokus pasti, makanya semakin kecil. Di sini selanjutnya, di sini ada ini jenis manajemen yang secara vertikal ya, jadi dari bawah sampai ke atas. Nah, nanti bisa teman-teman lihat di sini. Yang non manager itu ada line job dan staff job. Nah, jadi di bawah nih, di paling bawah, dan itu pasti porsinya paling banyak. Jadi semakin tinggi levelnya, maka semakin sedikit orang yang mengisi jabatan tersebut. Nah, tadi yang vertikal, yang ini adalah yang horizontal. Ada functional manager bertanggung jawab atas departemen yang melakukan tugas fungsional tunggal dan memiliki karyawan dengan pelatihan dan keterampilan yang serupa. Sedangkan general manager itu bertanggung jawab atas beberapa departemen yang menjalankan fungsi berbeda. Jadi semakin tinggi levelnya, semakin banyak juga yang harus diurusi. Nah, functional managers itu biasanya sedikit gambarannya itu bertanggung jawab atas periklanan, penjualan, keuangan, SDM, manufaktur, akuntansi. Sedangkan general managers itu lebih kepada proyek secara umum ya, yang dilakukan oleh beberapa divisi tadi. Jadi general manager itu bertanggung jawabnya lebih luas lagi dibandingkan functional manager.
Terus mari kita berkhayal bagaimana rasanya jadi manajer. Gimana ya? Enak nggak ya kayaknya? Nah ini, aktivitas manajer itu pasti ya multitasking. Jadi kalau teman-teman merasa orang yang multitasking ya teman-teman ya manajer. Apalagi untuk dirinya sendiri ya. Kalau yang terlalu fokus nggak bisa multitasking ya mungkin ini ya kemampuan manajerialnya kurang kurang baik menurut saya ya. Karena walaupun eh, karakteristik orang beda-beda pasti ini ya pasti selalu bisa manajer yang baik selalu bisa menempatkan sesuatu pada tempatnya sesuai proporsinya ya. Jadi manajer yang baik aktivitasnya pasti kaitannya dengan multitasking. Terus kehidupannya serba cepat ya, jadi nggak bisa tuh kayaknya yang leha-leha gitu kan. Padahal pengennya ya leha-leha, tapi ya gitu karena kegiatannya sangat banyak dan harus bisa multitasking maka kehidupan atau perilaku kehidupannya cepat. Peran manajer eh, kalau teman-teman mau tahu, jadi kalau teman-teman jadi pimpinan itu selalu banyak orang yang berharap sama teman-teman menjadi seorang pemimpin yang baik. Itu pasti, karena teman-teman itu mengemban tugas untuk mensejahterakan mereka yang sudah menaruh harapannya ke apa namanya ke teman-teman. Nah ini 10 aturan manajer. Nah kalau teman-teman mau tahu, kira-kira ada 10 lebih ya? Wah lebih nih kayaknya. Yang pertama informasional. Apa? Memantau, penyebar, dan juru bicara. Sebagai interpersonal, dia adalah sosok figur head, pemimpin pasti, dan penghubung. Sebagai pengambil keputusan, decisional, dia adalah seorang entrepreneur, terus habis itu penanggung jawab ya, pengalokasi sumber daya, dan negosiator. Jadi setiap kategori manajer itu dia punya 10 aturan yang berbeda-beda dan dia harus bisa memposisikan dirinya di tempat yang tepat. Nah, ini ada tingkatan hierarki dari manajer. Jadi bisa teman-teman lihat di sini ada supervisory manager, middle manager, dan top manager. Nah, di sini di bagian bawah saya sempat lupa ya tadi nyebutkan di sini ada bukunya ya, bukunya sumbernya nanti bisa teman-teman cek dan bisa dibaca ya. Mungkin nanti bahasa Inggris, jadi nggak apa-apa lah ya. Bahasanya yang international. Nah, di sini mengelola bisnis kecil dan organisasi nirlaba pasti ya ada perbedaan peran, sumber daya keuangannya juga berbeda, terus lini apa ya namanya lini struktural yang tidak konvensional lagi. Jadi sangat-sangat berbeda kegiatannya untuk perusahaan kecil dan organisasi nirlaba yang besar. Nah, di sini selanjutnya itu ada manajemen dan tempat kerja baru. Nah, di sini ada beberapa karakteristiknya yang harus teman-teman ketahui secara umum saja. Ini untuk informasi saja tentang apa namanya di perusahaan atau di kegiatan manajemen. Nah, kompetensi manajemen di era zaman sekarang ya, itu yang pertama kepemimpinan yang tersebar, jadi tidak berfokus, tidak hanya berfokus, tapi dapat ini ya, dapat membagikan karakter kepemimpinannya sampai kepada bawahannya. Jadi secara individu dia dapat mempengaruhi bawahannya untuk memiliki jiwa kepemimpinan yang dimiliki oleh seorang manajer. Jadi mereka merasa bahwa mereka adalah orang penting dalam perusahaan tersebut.
terus mampu memberdayakan orang lain, pasti ya manajemen itu mencapai tujuan melalui orang lain. Jadi itulah kemampuan manajemen yang seharusnya dimiliki. Hubungan kolaboratif, keterampilan membangun tim, jelas nanti ini dasar-dasar yang perlu dimiliki oleh seorang manajer ya pastinya. Nah, ini mengelola selama masa turbulen atau masa gejolak tadi ya. Pertama, ketika teman-teman menjadi seorang manajer dan mengalami gejolak, yang harus dilakukan yang pertama adalah tetap tenang. Ingat, manajer itu nggak boleh panik. Kelihatannya ya, maksudnya yang kelihatan tuh nggak boleh panik. Jadi harus tetap tenang, tetap membuat para karyawannya tidak merasa panik ya. Karena itu sangat berpengaruh terhadap psikologi dari atau psikis ya, berpengaruh terhadap psikis dari para karyawan. Jadi maka dari itu seorang manajer itu harus tetap tenang walaupun terjadi berbagai macam kekeliruan atau kesalahan yang ada di perusahaan. Jadilah yang dapat terlihat, jangan sampai ya teman-teman seorang manajer itu ketika ada masalah itu hilang malah. Itu enggak manajer banget. Manajer tuh bisa dibilang ujung tombak ya. Jadi tadi ya yang informasional, jadi teman-teman seorang manajer itu harus dapat terlihat supaya mampu mengetahui dan mampu mengambil keputusan secara cepat di saat yang dibutuhkan. Terus memposisikan kesejahteraan orang dulu daripada bisnisnya. Jadi memposisikan sesuatu pada tempatnya ya. Jadi walaupun terjadi banyak kekeliruan, namun tetap ini ya, tetap memikirkan kesejahteraan karyawannya terlebih dahulu. Lalu bagaimana dia memikirkan bisnisnya itu tetap mampu berjalan. Terus katakan yang sebenarnya, jangan berbohong, jangan mengada-ada, karena itu sangat penting ya. Namun tetap dikomunikasikan dengan bahasa yang tepat dan mengetahui kapan harus kembali ke track yang seharusnya. Jadi setelah turbulence selesai, langsung segera kembali ke jalan yang seharusnya untuk mencapai tujuan yang sudah ditentukan. Nah, begitu sedikit sharing kita tentang manajemen. Nanti teman-teman punya pandangan lain tentang manajemen, apalagi di era yang turbulence, terjadi banyak gejolak seperti sekarang ini. Oke, begitu saja. Sampai bertemu di episode selanjutnya. Terima kasih. Bila ada kurangnya mohon maaf. Semoga next episode lebih banyak manfaatnya. Nah, terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.